Penundaan kompetisi Liga 1 2020 ke awal tahun 2021 menimbulkan masalah terhadap semua klub, termasuk Madura United. Dirut PT PBMB Ziaul Haq membeberkan klub terjebak dalam surat keputusan PSSI bernomor SKEP-53-4/2020. Pria yang familiar di Sabah HBB itu mendesak PT LIB dan PSSI untuk segera memecahkan solusi ikatan tanggungan klub terhadap pemain hingga Februari 2021. Ya, terima kasih. Mungkin dari awal perlu kami juga memberikan sedikit ilustrasi apa yang menjadi persoalan penting di saat kenapa Madura harus menolak. Kenapa Madura harus menjadi klub yang menolak kompetisi dilanjutkan. Karena kami berpikir pandemi ini memang hal yang luar biasa bagi seluruh masyarakat Indonesia, apalagi dalam hal ini kami selaku orang yang ada di dalam dunia sepak bola, dunia olahraga. Kami merasa pandemi ini cukup mengganggu. Kami senang saat PSSI dan pemerintah di awal PSSI menghentikan kompetisi, mengeluarkan skep 48 dengan dasar keputusan tahap. Kenapa? Karena jelas alur komunikasi kami selaku perusahaan yang melakukan kontrak dengan pemain, kami punya dasar. Namun kemudian kompetisi harus berlanjut. Madura tim pertama yang menolak dengan lantang tim ini berlanjut untuk dilanjutkan kompetisi. Bahkan di rapat yang dihadiri oleh seluruh klub dan PSSI, kami juga bicara, kami tidak mau kompetisi ini jalan, kemudian harus berhenti lagi di tengah jalan. Itu yang kami sampaikan. Nah, sehingga apa? Nantinya akan menjadi hal yang tidak menarik dan akan menjadi bahan bully secara nasional. Semua tidak terdengar suara kami, sampailah muncullah ada keputusan skep 53. Skep 53 dengan berat hati Madura sekali lagi menerima skep itu. Kami jalankan skep itu dengan penuh tanggung jawab. Kami jalankan skep itu dengan penuh tanggung jawab dengan cara kami merenegosiasi kontrak pemain. Kemudian kami serius. Madura tim yang serius untuk melakukan persiapan dengan cara kami memulai latihan lebih awal, dengan cara kami melakukan tes swab, dan itu tidak main-main, Mas. Kami mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Mungkin hari ini tahu lah, sekali swab itu 1 juta dengan 85 pemain kami lakukan swab, dan itu dari kocek perusahaan tentunya. Tidak ada tanggung jawab dari PSSI di awal kami melakukan tes swab. Belum lagi operasional, belum lagi seluruh kebutuhan yang kami tanggung dengan pihak ketiga dalam hal ini catering dan lain sebagainya. Itu menjadi persoalan bagi kami. Namun kami ikhlas melakukan itu semua demi apa? Demi niat awal Ketua Umum PSSI yang menyampaikan bahwa ini semua untuk kepentingan nasional. Ini semua untuk kepentingan nasional, untuk kepentingan tim nasional. Kami bangga melakukan itu. Namun jangan kemudian hari ini sepak bola ini berhenti karena tidak mendapatkan izin dari pihak, dalam hal ini ke pihak kepolisian, yang kami pikir sebelumnya PSSI atau LIB dalam hal ini sudah melakukan koordinasi lebih awal. Karena di awal pertemuan kami ingat benar ada paparan dalam rangka percepatan laju ekonomi nasional di tengah-tengah pandemi. Maka langkah inilah yang dianggap perlu untuk mempercepat pergerakan ekonomi itu. Namun tak kenapa kami juga tidak paham, di tengah-tengah perjalanan kemudian tiba-tiba hal yang menurut kami sepele, kalau ini memang untuk kepentingan nasional, tidak ada alasan dong. Harusnya tidak ada alasan izin ini tidak keluar. Tidak ada alasan juga dong. Semua harus disiapkan di awal, izinnya belum dikantongi. Ini hal yang menurut kami masih menjadi misteri sampai hari ini. Kenapa hal-hal seperti ini harus terjadi di tengah-tengah persiapan seluruh klub
yang hari ini termasuk Madura United di tengah serius semua. Bahkan ada puluhan klub sudah ada di Pulau Jawa, Mas. Ada puluhan klub ada di Pulau Jawa. Dan ini ke kami Madura United menjadikan cukup prihatin lah. Belum lagi kami harus menghadapi kewajiban kami. Kenapa kami harus melakukan kewajiban itu? Kalau di awal skep 48 kami diwajibkan untuk melakukan penggajian 3 bulan. Nah itu selesai harusnya. Karena ada skep 53, kami harus memperpanjang lagi durasi kontrak sampai ke Februari. Inilah yang masalah itu, Mas. Ini yang menjadi persoalan baru bagi manajemen hampir semua klub, khususnya Madura United dalam hal ini. Jadi kami Madura United dalam hal ini, manajemen Madura United meminta atau memohon kepada PSSI ataupun LIB selaku regulator dan operator agar bisa menengahi dan bertanggung jawab atas apa yang menjadi tanggungan klub ke depan. Itu poin pertama. Poin kedua, kami juga masih ingat di pertemuan Jogja, kami harus menandatangani petisi. Kami tanda tangani, semua klub bersepakat melanjutkan kompetisi. Mungkin teman-teman media juga banyak yang tahu hari itu. Kenapa? Ada garansi dari Ketua Umum PSSI dalam hal ini yang terhormat Bapak Muhammad Irawan bahwa PT LIB wajib tetap mendistribusikan kontribusi kepada seluruh klub yang berkompetisi di Liga 2 atau Liga 1. Itu yang menjadi jaminan, sehingga kami merasa jaminan itu sebagai penguat kami serius untuk di sini. Namun hari ini sekali lagi sirkular belum keluar, namun ada beberapa poin surat yang sudah kami pahami, kami baca, kami teliti, kami diskusikan dengan jajaran manajemen direksi perusahaan. Namun sirkular penjelas untuk masalah subsidi itu yang belum. Jadi sekali lagi kami tunggu apa yang menjadi kewajiban PSSI dalam hal ini PT LIB dalam hal kontribusi finansial terhadap seluruh klub, khususnya kami Madura United. Kenapa? Kami pun belum tahu, Mas, sampai kapan kami akan melakukan penggajian ini. Kenapa? Dari awal terus terang aja kami sudah banyak berkorban, kami sudah banyak keluar kos finansial tidak sedikit. Kalau bicara bisa mungkin 15 mendekati sekitar itu, dan itu hal yang memberatkan bagi kami di tengah-tengah kami menghadapi pandemi seperti hari ini. Perusahaan sudah tersiok-siok, ditambah lagi kami harus melakukan kos finansial yang tidak perlu, padahal masih banyak dong yang perlu kami lakukan, perusahaan lakukan demi keberlangsungan Madura United lebih hebat ke depan, lebih baik ke depan. Contohnya seperti youth development. Hari ini kami sudah melakukan program youth development yang luar biasa. Kami mau membangun itu, harusnya tahun ini sudah terbangun, terlaksana, terrealisasi. Namun apa? Juga kembali lagi ada pandemi dan ada dispute ini, kompetisi ini, sehingga kos finansial yang kami anggarkan untuk kebutuhan youth development harus terkuras habis ke kebutuhan ini. Ya itu yang membuat kami menyesal. Makanya kami berharap benar-benar hari ini PSSI dan PT LIB benar-benar menjadikan keputusan yang tidak keputusan itu menyengsarakan, membuat sedih semua orang yang berkompeten dari manajemen, pemain, official, termasuk pihak-pihak ketiga yang sudah terlibat dalam membantu kami. Kami harap itu selesai dengan baik. Jadi mau kompetisi ini mau lanjut, mau tidak lanjut, Madura United tidak berkompeten mengomentari itu. Namun kami hari ini objektif minta kompetisi ini dilanjut atau dihentikan, tidak ditunda. Jadi jangan ada bahasa penundaan. Kalau bahasa menunda, kami berpikir malah naif lah. Kita menunda kompetisi ke 2021, terus lanjutannya apa sih kompetisi ini?
Apa kelanjutan kompetisi 2020 dilakukan 2021 atau kompetisi 2020-2021 atau apa? Jadi janganlah kemudian hari ini banyak WA, banyak SMS ke saya, bahkan telepon dari beberapa pengamat sepak bola, dari teman-teman media nasional juga menanyakan ini apa Pak, tema apa, kompetisi ini kita seperti apa. Jadi jangan kemudian sepak bola ini dijadikan sebagai hal yang tidak menarik untuk disimak oleh semua orang. Padahal berita bola ini berita yang amat menarik. Semua orang menunggu, semua orang menunggu. Terutama saat-saat ada pertandingan, suasana pertandingan, itulah sepak bola. Jadi ke depan ada satu harapan besar dari Madura United agar kompetisi PSSI, PT LIB juga ikut berbenahlah. Ayolah kita sama-sama berbenah. Jadi kita biasa bicara kompetisi 2020 untuk 2021. Kalau bilang mau stop. Kalau memang mau dilanjutkan, ya monggo. Kami sudah welcome. Hari ini Mas, perlu saya ketahui, Madura United lagi mengistirahatkan pemain. Ya, kami istirahatkan dengan durasi libur yang mulai agak panjang, 10 hari. Mungkin dalam 3-4 hari sudah harus ada keputusan apakah tim ini masih tetap latihan existing atau tim ini bubar. Jadi jangan sampai kami sudah melakukan pembubaran tim, tiba-tiba ada keputusan baru. Kami tidak mau. Jadi Madura United akan mundur pertama kali saat tiba-tiba kami melakukan pembubaran tim, kemudian masih ada keputusan baru. Kami tidak mau. Jadi dan janganlah masyarakat juga dipertontonkan hal-hal seperti hal tersebut di atas. Jadi itu Mas menjadi poin awal dari keinginan besar Madura United ke PSSI dan LIB. Pertama, ketika dari awal saat skep 53 dan kompetisi mau dilanjutkan, Madura United berbicara. Saya ingat benar dan silakan di cross check ke PSSI. Semoga masih ada notulen. Kalau yang saya tahu kan setiap ada perusahaan berdiskusi, apalagi melakukan rapat emergency, judulnya emergency meeting gitu. Harusnya ada notulen dong. Jadi harusnya ada notulen sehingga apa? Tidak ada kemudian saling sangkal atau saling tidak mengakui satu sama lain. Di Bandung, Madura United saat bersepakat dengan seluruh keputusan yang disampaikan oleh PSSI lanjutkan kompetisi. Kami bicara kalau saya sendiri waktu itu yang mewakili, tidak terwakili oleh siapapun, saya sendiri yang hadir, tidak diwakili. Kalau kompetisi ini gagal, siapa yang bertanggung jawab? Kenapa? Di awal PSSI itu menyampaikan kompetisi ini tanpa deklarasi. Kami berpikir kalau tanpa deklarasi kita nggak ikut juga nggak ada masalah dong. Kita nggak ikut, awalnya kami berpikir seperti itu. Ternyata dimunculkannya regulasi yang di situ bunyinya cukup lumayan menohok kami ingat benar. Kalau klub mundur tidak ikut kompetisi ada denda, ada sanksi dan lain sebagainya. Makanya kami balik aja waktu itu, kami bicara menanya secara terbalik, kalau kompetisi ini jalan dasarnya dari PSSI atau dari PT LIB, apa tanggung jawab mereka? Kami sudah menanya itu karena kami tahu ini akan menjadi persoalan. Saat kompetisi ini tidak jalan, ini akan menjadi persoalan. Atau kompetisi ini, kebijakan kompetisi ini jalan, namun dihentikan, ini akan menjadi persoalan. Jadi itu yang kami tanyakan. Jawaban mereka mengambang. Bahkan tidak memunculkan jawaban yang menurut kami harusnya dijawab di semua sidang rapat yang terbuka itu, rapat yang terbuka di depan semua klub. Tidak ada jawaban yang menyejukkan bagi kami. Kalau menurut saya itu. Jadi poinnya bagaimana sikap PSSI, bagaimana sikap PT LIB menyikapi, dan ini harus segera dong. Harus segera. Kenapa harus segera? Kenapa? Karena waktu sudah jalan, Mas. Ini sudah bulan November, otomatis kami sudah harus melakukan kewajiban karena bulan Oktober sudah berakhir, maka November kami harus sudah melakukan kewajiban penggajian terhadap seluruh
elemen, pemain, ofisial dan seluruh tim yang ada dalamnya, termasuk dalam pembayaran. Nah ini siapa yang mau tanggung jawab? Siapa yang mau tanggung jawab? Jadi ini yang jadi pointer. Jadi tolong PSSI, LIB, kalau memang perlu berdiskusi dengan klub, yang monggo silakan. Kami menunggu kabar itu. Jangan kemudian mendesak untuk melanjutkannya luar biasa desakannya saat berhenti untuk menjawab apa yang menjadi tanggung langkah berikutnya. Mereka kami harus menunggu lama. Itu yang membuat kami kadang bingung, juga sedikit stres, mas, terus terang aja stres. Kenapa? Karena ini menyangkut hak dan tanggung jawab. Kami Madura sampai hari ini alhamdulillah kami tidak pernah meninggalkan hak, kami tidak pernah meninggalkan tanggung jawab, kami juga tidak pernah menunaikan kewajiban atas apa yang menjadi kesepakatan di awal-awal. Dan itu kami mau lakukan itu sampai kapan? Sampai kami mampu. Jadi Madura harap PSSI dan BJDB sekali lagi mampu memediasi keputusan ini antara keputusan klub dan pemain dan seluruh elemen yang ada. Itu mungkin. Itu kan